Welcome to my channel, Iqbal TV Virtual. Please like and subscribe. Don't forget to comment and share. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam Indonesia Merdeka. Universitas Lampung dan Kampus Merdeka. Baik, kembali lagi ke channel saya Iqbal TV Virtual bersama Apoteker Muhammad Iqbal, Sarjana Farmasi, Magister of Science. Apa kabar semuanya? Mahasiswa-mahasiswi Prodi Sarjana Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Kali ini kita berkesempatan untuk membaca, mengembangkan dan belajar tentang cara pembuatan obat hewan yang baik atau disingkat dengan CPOBHB. CPOBHB ya. Jadi Y-nya nggak masuk di situ. Setelah banyak mempelajari tentang cara pembuatan obat bagi manusia, ternyata kita perlu juga mengetahui tentang cara pembuatan obat bagi hewan ya. Kenapa pentingnya dibuat tentang cara pembuatan obat hewan yang baik? Iya, tentunya supaya hewan juga terjamin kesehatannya ya, terjamin hidupnya. Kenapa? Karena kita lagi-lagi ditakdirkan oleh Sang Kuasa untuk menjadi khalifah ya, pemimpin di muka bumi ini, mana kita menjaga keseimbangan seluruhannya, baik itu manusia itu sendiri, baik itu hewan, baik itu tumbuhan ya. Tapi hewan itu lebih mempunyai perasaan ya, berbeda dengan tumbuhan ya. Kita tidak bisa merasakan perasaan yang ada dari tumbuhan. Kita sulit untuk berkomunikasi dengan tumbuhan, sehingga tidak ditemukan cara pembuatan obat tumbuhan yang baik ya. Lebih kepada cara pembuatan obat hewan yang baik. Baik, dalam tema kali ini tentunya yang menjadi learning objektif kita adalah kita mampu memahami segala aspek yang terlibat, yang termasuk di dalam CPOBHB ini ya. Pada prinsipnya ya sama persis ya pada prinsipnya dengan cara pembuatan obat pada manusia. Berbedanya ini adalah dalam skop industri obat hewan ya. Sebagai ketentuan umum ya, bahwa CPOBHB itu menyangkut seluruh aspek produksi. Nah, dari aspek produksi, pengandalan mutu dan keseluruhannya pada prinsipnya ya, sebenarnya dari raw materialnya sampai kepada pengemasannya, itu harus mempunyai petunjuk teknis tentang cara pembuatan obat hewan yang baik. Tujuannya tentunya untuk apa? Di situ tertulis bahwa untuk menjamin agar produk obat hewan yang dibuat senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang telah ditentukan. Kenapa harus bermutu? Kalau tidak bermutu, tentunya kesehatan hewan tidak dapat terjamin. Kenapa kesehatan hewan harus terjamin? Coba kita pikirkan. Kenapa? Ya. Nah, tentunya ini harus sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Mungkin ada pertanyaan. Apakah pengawasan obat hewan ini dilakukan oleh BPOM? Apakah dan apakah lagi ya? Jadi ini kita mempelajari sejarah singkatnya bahwa sebenarnya terdapat peraturan pemerintah tentang obat hewan ya di tahun 92. Dijelaskan di sana ya tentang obat hewan dan lain-lainnya. Nanti akan di-share materinya di Gizi, bisa dibaca sendiri kita ya, belajar mandiri di luar petunjuk dari YouTube ini. Kemudian dari peraturan pemerintah tentang obat hewan itu adalah bagaimana pemerintah itu bisa mewadahi suatu petunjuk teknis, pedoman aturan hukum yang baik untuk hewan, sehingga muncullah suatu keputusan Menteri Pertanian ya di tahun 99 tentang cara pembuatan obat hewan yang baik. Nah, ini adalah aspek-aspek yang sama ya, pada prinsipnya hampir sama dengan CPOB pada manusia.
Nah, dari dasar landasan hukum inilah kemudian 5 tahun dari tahun 99 itu adalah minimal 5 tahun semua industrial produk obat hewan harus menggunakan CPO-BHB. Harus ya. Jadi kalau ada yang tidak menggunakan maka akan dicabut izinnya. Jadi disitulah kita pentingnya menjaga kualitas obat hewan. Karena terkadang kita sebagai farmasis, sebagai apoteker juga mencintai hewan ya, seperti saya gitu ya. Kita merawat hewan sendiri, layaknya kita juga menjadi dokter hewan gitu. Kita nyuntik sendiri, kita memberikan obat macam-macam sendiri ya. Tapi memang ada wewenang dokter hewan yang tidak boleh kita lampaui gitu ya. Misalnya mengoperasikan ya, di farmasis belajar ya mengoperasi, meskipun kita meneliti obat dengan hewan juga gitu. Begitu juga dalam dokter hewan juga saling menghormati kewenangannya masing-masing. Dan ini tentunya menjadi menarik bagi farmasis ya, karena farmasis menjadi cakupannya menjadi luas sekali ya, saling bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya, baik itu dokter gigi, dokter hewan dan lainnya. Nah, dari dasar-dasar itulah kemudian diperlakukannya adanya petunjuk teknis dari pembuatan obat hewan yang baik ya. Caranya gimana industri itu mendapatkan sertifikat CPO-BHB? Yaitu dia mengajukan kepada Direktorat Jenderal Peternakan ya. Jadi ini semacam di bawah Kementerian Pertanian ke obat-obat hewan ini ya. Meskipun tembusannya tetap melakukan tembusan kepada Kementerian Kesehatan. Karena secara umum adalah kesehatan, cuman secara teknisnya di bawah Kementerian Pertanian dan di bawah lagi ada Direktorat Jenderal Peternakan. Nah, industrial farmasi obat hewan atau veteriner ini mengajukan izinnya ke sana. Kemudian mereka mendapatkan sertifikat ya, tentang cara pembuatan obat hewan yang baik, dan dari situlah mereka boleh berproduksi sesuai dengan standarnya. Kemudian dapat melabelkan pada etiket obat hewan. Nah, bagaimana itu contoh-contohnya bisa dicari di internet. Apa yang harus diperhatikan dari beberapa aspek dari CPO-BHB ini? Ya, di sini ada bahan awal, sama seperti pembuatan obat pada manusia. Setiap bahan awal yang datang dari prinsipal atau produsen itu ketika masuk ke dalam proses produksi, bahan awal itu harus selalu tercatat. Pertama ya, nggak dicatat. Jadi dalam industri itu dokumentasi selalu menjadi nomor pertama. Dicatat dengan petugasnya, bagaimana karakternya, dan yang menjadi poin penting adalah dari berbagai macam tulisan yang ada di sini ataupun nanti dalam peraturan pemerintahnya, bahan awal itu adalah sebaiknya memiliki Certificate of Analysis ya, COA. Nah, ini yang penting dalam industrial farmasi obat maupun industri farmasi veteriner. Dengan adanya COA berarti sebuah prinsipal atau produsen bahan baku adalah mempunyai jaminan terhadap kualitas bahan awalnya untuk diproduksi. Lalu bagaimana? Nah, dengan terjaminnya karakter analisis dari bahan awal itu berarti produk obat itu akan dibangun kualitas atau mutunya, dibentuk. Disitulah dipentingkan CPO-BHB. Jadi untuk menjamin mutu itu tidak hanya melalui serangkaian tes uji saja, misalnya uji kadarnya dalam bentuk tidak ya. Jadi seluruh aspek dari bahan awal sampai dengan pengemasan nanti pada akhirnya, inilah yang harus diperhatikan. Mutu dibangun dalam produk bagaimana? Ya dari awalnya, dari catatan awalnya, Certificate of Analysis-nya, kemudian dicatat nomor base-nya, persediaannya, dan biasanya di gudang logistik itu dicek dulu, kemudian dikarantina, baru nanti mengalir ke dalam proses penimbangan. Nah, di situ diatur proses-prosesnya. Intinya adalah bahan awal itu harus mempunyai juga kualitas yang jelas dari produsennya dan dilabel dengan manajemen informasi tertentu yang rapih di industri. Ya,
Ini memang bahasannya tidak secara detail ya, karena akan kita bagikan materinya di situ agak panjang sekali, dan adik-adik ataupun seluruh pembelajar di muka bumi ini yang menggunakan bahasa Indonesia ya, dalam hal ini saya tidak menggunakan bahasa Inggris ya atau bahasa Arab karena saya orang Indonesia. Nanti insya Allah ya dibuat dalam bahasa Inggrisnya kalau ada kesempatan. Nah, aspek selanjutnya adalah lokasi dan bangunan. Kalau kita melihat gambar di situ ada rumah.com ya. Di situ adalah suatu industrial. Ketika saya memiliki pengalaman misalnya magang di PT Kalbe, itu perusahaan obat ya, ataupun nanti ada yang punya pengalaman di perusahaan obat veteriner ya. Di situ akan melihat bahwa spek-spek lokasi dan bangunan harus memiliki kriteria yang baik ya. Artinya satu, jauh ya dari biasanya jauh dari lingkungan penduduk. Kenapa? Karena harus memiliki suatu pengolahan limbah yang baik, dan ini ada di materi farmasi lingkungannya. Antara dunia industri sama dunia lingkungan kita itu saling berhubungan, di mana ketika membangun industri obat hewan kita harus memperhatikan kesehatan lingkungan kita, tidak melakukan pencemaran ya, sehingga akan saling menjaga lingkungannya. Gedung-gedungnya tentunya harus bermutu, yang tahan terhadap panas ya, jauh dari daerah banjir, rembesan-rembesan nggak ada sarang-sarang laba-laba, binatang, tikus kayak gitu, terus dijaga benar-benar. Kalau ada itu berarti kemungkinan besar produknya tidak steril. Kemudian juga permukaannya juga disarankan tidak bersudut, terutama di ruang-ruang penimbangan, pencampuran, ruang produksi kayak gitu, itu disunahkan ya, atau diwajibkan kalau udah menjadi CPO-BHB ini tidak mempunyai sudut-sudut, tapi dia punya lengkungan, biasanya dilapisi oleh vinyl tertentu sehingga licin dan mudah dibersihkan. Itu aspek pentingnya ketika nanti adik-adik terjun ke industri farmasi ya, sehingga ketika menjadi manajernya adik-adik harus bisa mengarahkan kita semua ya, nanti mengarahkan industri itu, siapa tahu menjadi direkturnya bisa mengarahkan bagaimana karakteristik bangunannya. Tentunya harus dibersihkan dong ya, bangunan juga harus bersih, lantainya selalu. Nah, ini ada sistem nanti ada dalam personaliannya. Kemudian pengaturan ruangan. Yang menjadi penting dalam pengaturan ruangan adalah ruangan itu dari bahan awal datang, proses penimbangan, proses produksi, ruangan harus mempunyai sekat ruangan yang teratur. Artinya apa? Dalam jalur satu produksi inline itu segaris, tidak bolak-balik, tapi dia searah, sehingga memudahkan transmisi atau perpindahan barang dari bahan awal ke penimbangan ke pencampuran, itu satu garis semua sehingga rapi ya. Jadi sekat-sekat itu harus direncanakan, apalagi yang mengandung produk-produk biologik tertentu seperti vaksin, apalagi produksi toksit, antibiotika atau hormon. Nah, ini mempunyai harus aturan ruangan yang sekat yang inline ya, segaris. Intinya itu ya. Kemudian peralatan juga harus disesuaikan dengan ruangan. Jangan peralatannya besar banget kemudian ruangannya kecil. Jadi sebagai manajer nanti farmasis harus bisa merancang kapasitas, kuantitas maupun kualitas dari peralatan yang akan digunakan. Peralatan pencampurannya bagaimana ya, harus sesuaikan bentuknya, ukurannya, tempatnya, dan alurnya tadi. Nah, tentunya memilih bagaimana peralatan-peralatan itu yang berkualitas ya, dan juga harus dilakukan pembersihan dan perawatan dari peralatan. Ini adalah kontrol yang sering terlupakan kalau tidak dilakukan CPO-BHB. Jadi sistem pembersihannya seperti laptop gitu kan, ada sistem pembersihan, seperti HP ada sistem pembersihan, begitu juga CPO-BHB. Nah, dalam personalia tentunya industri farmasi veteriner itu memiliki banyak ya, ada ahli keuangannya juga ya, ada ahli pemasarannya. Nah, ini bagi-bagi tugas. Kemudian yang terlibat dalam proses produksi itu ada apoteker ya, di mana-mana
apoteker berperan. Dari dia ada bagian logistiknya, dari bagian penimbangan, ya, kepalanya biasanya. Nah, biasanya pengawasan-pengawasan di industri obat hewan di dalam keputusan menterian itu adalah ditunjuk dokter hewan atau apoteker. Tapi kebanyakan apoteker, karena apoteker yang memahami tentang obat ya di situ ya. Jadi dokter hewan itu yang memiliki perhatian-perhatian tertentu ya. Di lapangan akan banyak apoteker ya, manajer dari produksinya, kemudian dari logistiknya ya. Dan ini biasanya banyak di sini bosnya apoteker. Jadi beruntunglah, cakupannya adalah luas sekali. Tentunya di sini bekerja sama ya dengan semua tenaga ahli untuk mencapai kualitas produksi yang baik. Personalia ini karakteristiknya harus ya di industri harus waras. Ya, jangan sampai egois ya. Jadi dilatihlah dari mahasiswa jangan menjadi mahasiswa yang egois ya. Mementingkan diri sendiri, tidak cocok itu kalau menjadi bos ya. Cocoknya jadi bos perusahaan sendiri. Kalau egois juga bangkrut. Sehingga personalnya harus punya kesehatan mental dan fisik yang memadai, yang baik. Gak mungkin kalau kesehatan fisiknya nggak mau baik, karena mengawasi, mengontrol, memanage. Di situ personalianya, dan tentunya mempunyai sertifikat kompetensi ya, untuk apoteker maupun dokter hewan. Lalu sanitasi dan higien ini sangat berkaitan dengan suatu desain rancangan bangun yang dirancang sedemikian rupa maupun secara personalia. Jadi ada bagian personalia tertentu yang mengawasi tentang sanitasi, higien ya. Dalam biasanya di industri itu yang baik seperti PT Kalbe Farmaja itu kontrolnya dilakukan tiap kebersihan setengah jam itu udah ada bagian OB-nya tertentu ya. Nah, artinya kebersihan itu sangat dijaga. Begitu juga di industri farmasi veteriner. Kebersihan sanitasi baik dari personalianya juga sangat diperhatikan. Pencucian pakaian dari personel ya, biasanya baju-baju astronot ya, seperti astronot tertutup, maksudnya supaya terlindung dari debu-debu ya, kebersihannya terjamin. Misalnya ada yang rambutnya ketombean, kotor dari luar, kan pakai penutup. Sanitasi dan higien dari personelnya sangat diperhatikan. Tentunya karena lantainya licin, tidak pakai sepatu sembarangan ya, sudah sepatu yang disediakan dari industri, seperti kayak sepatu boat kayak gitu ya. Nah ini sudah disediakan. Atau sepatu ada juga sepatu kayak sepatu cage kalau saya dulu pernah di PT Kalbe. Nah itu yang harus diperhatikan, sanitasi dan higien ini sangat penting. Nggak mungkin ketika kita pakai sepatu luar, nggak mungkin ya. Nanti kita dari mana-mana masuk gak steril. Jadi kalau masuk industri obat harus bersih dan steril. Masuk pikirannya juga ya. Nah ya, kemudian barulah masuk ke tahapan produksi. Yang harus diperhatikan apa? Produksi tentunya SOP produksi ini harus sudah dirancang oleh di sini ada farmasisnya. Prosedurnya untuk menjamin kualitas dari obat hewan, spesifikasi yang ditentukan. Ya, produksi terkait dengan apa? Seluruhan ya. Dari dia pencampuran, ya penimbangan dan seluruhnya itu harus dilakukan menggunakan SOP yang sudah dirapatkan. Kemudian terakhir barulah kepada suatu proses pengemasan. Kalau melihat di gambar bahwa pengemasan juga dilakukan dengan baju-baju yang tertutup ya. Di situ kalau sudah pengemasan biasanya tidak menggunakan masker. Tapi sekarang lebih diperketat lagi ya, penggunaan masker penting juga. Karena untuk menghindari ini, misalnya ada orang bersin, ada orang yang lagi ingusan atau jatuh tuh kotoran dari hidungnya, dari mulut. Nah, itu pentingnya penggunaan masker ya. Kalau sekarang lebih ketat lagi. Untuk daerah tertentu produksi pengemasan obat-obat steril dia pakai seperti masker robot kayak gitu ya. Nah ini harus diperhatikan dari bajunya, kemudian pengemasan juga dilaksanakan di bawah pengawasan yang ketat ya, pengawasan yang ketat. Nah, terkait dengan pengemasan juga ruangan sangat diperhatikan, sekat ruangannya itu. Kemudian
Bagaimana dengan pengawasan mutunya? Nah, untuk pengawasan mutu ini banyak ya, bisa bukan hanya farmasis, bisa dari dokter hewan, bisa dari mikrobiologis ya, dan lain-lain. Tapi ternyata farmasisnya juga ahli mikrobiologis. Farmasisnya menguasai semuanya, makanya rata-rata farmasis di situ ya, dalam pengawasan mutunya. Yang punya sertifikat tertentu dan keilmuan yang mendalam ya di sini ya, dalam pengawasan mutu. Pentingnya pengawasan mutu itu baik dari bahan awalnya dites juga gimana kualitasnya, di penimbangannya nanti dites juga, kemudian di pencampurannya dites juga, sampai di pengemasan dites juga. Itu yang pengawasan mutu. Jadi seluruh lini proses itu diawasi mutunya, kemudian untuk menjadi masukan untuk manajemen. Yang selanjutnya dilakukan inspeksi internal. Supaya apa? Supaya menjadi lebih baik kalau ada kekurangan-kekurangan dari CPOB-HB. Ya, kekurangan. Kenapa ada kekurangan? Karena tentunya semua proses ada kekurangan. Dari situ ada proses perbaikan, kemudian dilaporkan kepada manajemen. Inspeksi internal ini dilakukan secara objektif. Jangan nanti mentang-mentang yang inspeksi ada itu pacarnya, ini istrinya. Nah, nggak boleh ya. Jadi orang-orang ini harus dipilih tertentu. Jika inspeksi itu dilakukan secara internal, inspeksi internal yang mengundang pihak luar bisa-bisa saja dan juga menjadi lebih objektif. Tapi bayarnya lebih mahal. Itulah gunanya dilakukan inspeksi internal. Oke, baiklah. Kemudian dilakukan penanganan terhadap hasil dari keluhan atau penarikan kembali obat hewan yang telah beredar. Sama seperti obat pada manusia, obat-obat hewan juga yang beredar perlu dilakukan pasca pembelian penjualan. Apakah ada efek samping yang merugikan kesehatan hewan atau kualitasnya yang tidak stabil? Nah, ini adalah fase keempat ya istilahnya ya. Dilakukan penarikan kembali obat-obat hewan yang beredar sehingga diproduksi kembali yang bagus, sehingga tetap terjamin kualitas dan atau mutu dari produk hewan, dan hewan pun bahagia. Dan jangan lupa juga semua proses dari awal sampai akhir yang terpenting adalah dalam dokumentasi. Dalam pabrikan industri farmasi ya ataupun veteriner, dokumentasi harus tercatat rapi, terarsip rapi. Kalau di situ cara arsip manual, harus ada arsip manual dan juga terarsip secara komputasinya supaya tersimpan dengan baik. Itu yang paling penting. Tujuannya apa? Semoga hewan-hewan bahagia. Hewan bahagia, manusia bahagia, karena manusia melihara hewan ya. Dan hewan juga menghasilkan makanan untuk kita, sehingga kita harus menjaga hewan. Oleh karena itu, sayangi hewan ya, tapi juga sayangi tumbuhan. Oke, mudah-mudahan kita bisa selalu menjadi farmasis yang mencintai hewan dan juga mencintai tumbuhan serta mencintai diri kita sendiri. Terima kasih, demikian gambaran singkat dari saya, dan pembelajaran lebih lanjut dari materi bisa didapatkan dalam Learning Management System kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.